Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Mobil Bayu meluncur pelan memasuki pelataran rumah berpagar tinggi itu. Jantung Rania berdebar 3 kali lebih cepat dari biasanya. Ini bukan pertama kalinya ia kesini, tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penghuni baru. Sebagai menantu. Rumah itu besar, bergaya semi-kolonial yang kokoh, dicat warna putih gading yang kini tampak sedikit kusam. Taman di depannya terawat dengan presisi yang nyaris obsesif. Rumput dipangkas rata, barisan mawar ditanam dengan jarak yang sama persis, dan tidak ada satupun daun kering yang dibiarkan tergeletak di jalan setapak. Sudah sampai, sayang, kata Bayu lembut. Tangannya menggenggam tangan Rania yang terasa dingin. Rania memaksakan seulas senyum. Iya, Mas. Mereka turun. Udara sore itu terasa sejuk. Namun Rania merasa gerah di balik blus barunya. Ia sudah berusaha tampil serapi dan sesopan mungkin. Pintu depan terbuka bahkan sebelum mereka sempat mengetuk. Di sanalah Ibu Ratmi berdiri. Sosoknya tinggi kurus, mengenakan daster batik berwarna gelap yang disetrika kaku. Wajahnya, yang seharusnya masih menyisakan jejak kecantikan, terlihat keras dan tanpa ekspresi. Rambutnya disanggul cepol dengan rapi. Tak ada sehelai pun yang dibiarkan terlepas. Assalamualaikum, Bu. Sapa Rania, berusaha sehangat mungkin sambil maju untuk meraih tangan mertuanya, berniat melakukan salim. Waalaikumsalam, jawab Ibu Ratmi. Suaranya datar. Ia menyambut uluran tangan Rania, tapi hanya sedetik. Tangannya terasa kaku dan dingin, seperti taman di depannya. Matanya menatap Rania dari atas ke bawah, sekilas namun tajam, seolah sedang memindai setiap kekurangan. Masuk, katanya singkat, lalu berbalik badan. Bayu, jangan biarkan barang-barang itu menghalangi jalan masuk. Baik, Bu, sahut Bayu, segera mengangkat 2 koper besar mereka. Rania mengekor di belakang, merasa seperti anak kecil yang baru masuk sekolah di hari pertama. Aroma rumah itu langsung menyergapnya. Bukan aroma masakan yang hangat atau bunga yang semerbak. Rumah itu beraroma karbol, cairan pembersih, dan sedikit kamper. Bersih, steril, namun dingin. Kamar kalian di atas, masih sama seperti dulu, kata Ibu Ratmi tanpa menoleh. Segera bereskan barang-barang kalian. Sebentar lagi jam makan malam. Saat mereka menaiki tangga kayu yang mengilap, Rania memperhatikan sekelilingnya. Semua perabotan terbuat dari kayu jati solid yang berat. Vas bunga di meja konsol terisi bunga sedap malam artifisial. Tidak ada foto keluarga yang dipajang di ruang tamu. Hanya lukisan pemandangan gunung yang suram. Di lorong lantai 2, ada 3 pintu. Ini kamar kita, kata Bayu, membuka pintu di sebelah kanan. Rania melongo ke pintu di sebelahnya. Pintu itu terbuat dari kayu jati yang lebih gelap, dan terlihat selalu tertutup rapat. Itu kamar siapa, Mas? Tanya Rania pelan. Bayu tampak sedikit ragu. Oh, itu kamar Ibu. Ibu tidurnya di lantai 2 juga. Iya, sejak ayah meninggal, Ibu pindah ke atas. Kamar utama di bawah dibiarkan kosong, jawab Bayu, berusaha terdengar santai sambil melempar koper ke atas ranjang. Ayo, beres-beres. Kamu pasti capek. Makan malam pertama Rania sebagai menantu adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Keheningan di meja makan begitu pekat. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Ibu Ratmi makan dengan gerakan teratur yang presisi. Rania, panggil Ibu Ratmi tiba-tiba, membuat Rania nyaris tersedak air putih. Iya, Bu. Di rumah ini, kita punya aturan. Saya harap kamu bisa cepat beradaptasi. Rania meletakkan sendoknya. Tentu, Bu. Apa saja aturannya? Kita sarapan tepat jam 6 pagi. Tidak boleh lebih. Saya tidak suka orang yang bangun kesiangan. Ibu Ratmi memulai. Sepatu dan sandal diletakkan di rak di teras samping. Saya tidak mau ada debu dari luar yang mengotori lantai. Ia berhenti sejenak, menatap Rania tajam.
Dapur harus sudah bersih sebelum jam 9 malam. Semua piring dicuci, kompor dilap, dan sampah dibuang. Saya tidak suka bau masakan tertinggal semalaman. Bayu hanya diam, menunduk menatap piringnya. Dan satu lagi, lanjut Ibu Ratmi. Barang-barang di ruang tamu dan ruang kerja almarhum ayahmu. Jangan ada yang kamu sentuh apalagi kamu pindahkan. Semuanya masih sama seperti saat beliau ada. Jantung Rania mencelos. Rasanya ia seperti baru saja masuk ke asrama militer, bukan rumah keluarga. Baik, Bu. Rania akan ingat. Bagus, kata Ibu Ratmi singkat. Lalu kembali melanjutkan makannya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia merasa asing di kamar barunya, di rumah barunya. Ia merasa setiap gerakannya diawasi. Hari-hari berikutnya membuktikan bahwa perasaannya benar. Di hari kedua, Rania mencoba mengambil hati. Ia bangun jam 5 pagi, berniat memasak sarapan. Ia tahu dari Bayu bahwa Ibu Ratmi menyukai nasi goreng. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Saat ia sedang asyik mengulek bumbu, Ibu Ratmi muncul di ambang pintu dapur. Wanita itu hanya berdiri diam, mengamati. Kamu mau masak apa? Tanyanya. Nasi goreng, Bu. Kesukaan Ibu, kan? Kata Rania, mencoba tersenyum. Ibu Ratmi masuk, mendekati Rania. Matanya langsung tertuju pada talenan. Cara kamu mengiris bawangnya salah. Terlalu tebal. Nanti tidak matang merata. Rania tertegun. Oh, maaf, Bu. Ibu Ratmi beralih ke wajan. Kamu pakai wajan yang itu? Itu wajan khusus untuk menggoreng ikan. Nasi gorengnya bisa bau amis. Pakai yang satunya. Belum selesai, ia melihat Rania menuang minyak. Terlalu banyak. Makanan berminyak itu tidak sehat. Di rumah ini, kami tidak makan seperti itu. Akhirnya, Rania hanya bisa berdiri kaku di samping. Sementara Ibu Ratmi mengambil alih seluruh proses memasak dengan gerakan cepat dan efisien. Nasi goreng yang dihasilkan memang enak, tapi Rania memakannya dengan hati hampa. Kejadian kecil seperti itu terus berulang. Saat Rania mencoba merapikan tumpukan majalah di ruang tengah, Ibu Ratmi menegurnya. Jangan diubah posisinya. Saya tahu persis urutannya. Saat Rania mencuci baju dan menjemurnya di halaman belakang, Ibu Ratmi berkomentar, menjemur pakaian dalam jangan terlihat dari luar. Tidak sopan. Setiap tindakannya, sekecil apapun, selalu ada yang salah. Rania merasa canggung dan serba salah. Ia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Puncaknya adalah ketika Rania mencoba meletakkan foto pernikahannya dengan Bayu di sebuah meja kecil di sudut ruang keluarga. Mau kamu letakkan di mana itu? Suara dingin Ibu Ratmi mengagetkannya dari belakang. Di sini, Bu. Biar ada foto kami. Kata Rania gugup. Ibu Ratmi menatap bingkai foto itu dengan pandangan aneh. Sudah saya bilang, jangan sentuh barang di rumah ini. Meja itu peninggalan neneknya Bayu. Tapi ini kan cuma meja kecil, Bu. Dan ini foto pernikahan kami. Letakkan kembali foto itu di kamarmu. Ruang keluarga ini tidak perlu tambahan apa-apa. Rania menahan air matanya. Ia mengambil kembali bingkai foto itu dan bergegas naik ke kamar. Malam itu, ia menangis di pelukan Bayu. Aku nggak kuat, Mas. Aku rasanya nggak bisa napas di rumah ini. Semua yang aku lakukan salah di mata ibumu. Ibu benci sama aku, ya? Bayu menghela napas panjang. Ia membelai rambut istrinya, tampak lelah dan serba salah. Ia terjebak di tengah-tengah. Sabar ya, sayang, bisiknya. Ibu bukan benci kamu. Ibu cuma kaku. Dia butuh waktu. Waktu berapa lama, Mas? Aku takut. Aku takut setiap kali lihat ibu. Aku takut salah bicara, salah langkah. Bayu terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Ibu memang begitu sejak ayah meninggal, katanya pelan. Dulu, waktu aku kecil, ibu orangnya hangat sekali, paling ceria. Tapi sejak ayah pergi,
Ibu berubah. Dia menutup dirinya rapat-rapat. Bayu menatap Rania. Matanya memohon. Kasih ibu waktu, ya? Dia pasti akan lulus sama kamu. Ibu cuma belum terbiasa. Rania mengangguk dalam pelukan suaminya. Namun hatinya tetap gelisah. Malam itu, saat ia terbangun untuk minum, ia melewati lorong lantai 2. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar Ibu Ratmi. Pintu kayu jati gelap itu tertutup rapat, seperti biasa. Namun kali ini, Rania melihat ada seberkas cahaya tipis dari bawah pintu. Dan samar-samar, ia mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, yang nyaris tak terdengar. Seperti suara tangisan yang ditahan. Malam itu, Rania terbangun dengan sentakan pelan. Kamar mereka gelap total. Hanya seberkas cahaya bulan tipis yang berhasil menyelinap masuk dari celah gorden tebal. Di sebelahnya, Bayu tidur pulas. Napasnya teratur dan dalam. Rania melirik jam digital di meja nakas. Pukul 2.17 dini hari. Keheningan rumah ini di malam hari terasa berbeda. Bukan hening yang damai, melainkan hening yang pekat dan menekan. Telinga Rania seolah menjadi lebih tajam, menangkap setiap suara kecil. Derit samar kayu loteng yang memuai, desis pelan pendingin udara, dan detak jantungnya sendiri yang terasa terlalu keras. Ia merasa haus. Tenggorokannya kering. Mungkin sisa dari ketegangan makan malam dan tangisnya di pelukan Bayu sebelum tidur. Dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara, Rania menyibak selimut dan menurunkan kakinya ke lantai kayu yang dingin. Ia berjinjit keluar kamar. Tidak menyalakan lampu lorong karena takut membangunkan mertuanya. Lorong lantai 2 terasa semakin mencekam dalam kegelapan. Hanya ada satu sumber cahaya, yaitu lampu tidur kecil di ujung tangga yang memancarkan cahaya kuning redup. Pintu kamar Ibu Ratmi, pintu kayu jati gelap itu, menjulang di depannya seperti seorang penjaga yang bisu. Tertutup rapat, seperti biasa. Rania menahan napas saat melewatinya. Melangkah sepelan mungkin menuju tangga untuk turun ke dapur. Namun, tepat saat ia berada sejajar dengan pintu itu, sesuatu membuatnya berhenti. Sama seperti malam sebelumnya, ada seberkas cahaya tipis dari bawah pintu. Tapi kali ini, suara yang ia dengar lebih jelas. Itu bukan igauan. Itu bukan suara dari luar rumah. Itu adalah suara tangisan. Bukan tangisan biasa. Bukan isakan pelan yang menahan sedih. Ini adalah suara tangisan yang tertahan, yang pecah, yang datang dari tempat yang sangat dalam. Suara seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Ada nada putus asa yang begitu kental di dalamnya. Nada kesakitan yang membuat bulu kuduk Rania berdiri. Rania mematung. Tangannya mencengkeram gagang pintu kamarnya sendiri. Takut sekaligus bingung. Suara ini milik Ibu Ratmi? Bagaimana mungkin? Wanita dengan wajah sekeras batu, dengan tatapan setajam elang, dengan suara sedingin es yang memerintahnya di meja makan tadi? Wanita yang menghitung setiap irisan bawang dan mengatur letak majalah? Rania tidak bisa mendamaikan citra Ibu Ratmi di siang hari dengan suara penuh penderitaan yang ia dengar sekarang. Ini adalah dua pribadi yang bertolak belakang. Selama beberapa menit, Rania hanya berdiri di sana, di lorong yang dingin, mendengarkan. Tangisan itu sesekali berhenti, digantikan oleh keheningan yang tegang, seolah orang di dalamnya sedang berusaha menguasai diri. Lalu, terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti rintihan yang lelah. Rasa takut Rania perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa penasaran. Dan setitik rasa iba. Siapapun yang menangis seperti itu, ia pasti sedang menanggung beban yang luar biasa berat. Tiba-tiba, dari dalam kamar itu, terdengar suara benda terjatuh. Seperti sebuah gelas yang membentur lantai kayu, tapi tidak pecah. Prang! Pelan, diikuti oleh hening yang seketika. Tangisan itu berhenti total. Jantung Rania serasa melompat ke tenggorokan. Apa ia ketahuan? Apa Ibu Ratmi tahu ia sedang menguping di luar? Rania panik. Dengan cepat dan tanpa suara, ia berbalik, melupakan rasa hausnya, dan menyelinap kembali ke dalam kamarnya. Ia menutup pintu dengan sangat pelan,
memastikan gerendelnya tidak berbunyi. Ia kembali ke tempat tidur. Jantungnya masih berdebar kencang. Bayu masih tertidur, tidak menyadari apapun. Rania menarik selimut hingga ke dagu. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara tangisan itu terus terngiang di telinganya. Begitu pilu, begitu rapuh. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh wanita itu di balik pintu kamarnya? Apa yang disembunyikan di balik sikap kaku dan disiplinnya? Rania mencoba memejamkan mata, tapi tidur tidak kunjung datang. Ia memikirkan kembali ucapan Bayu. Ibu memang begitu sejak ayah meninggal. Duka seperti apa yang bisa mengubah seorang wanita hangat menjadi begitu dingin di luar, namun begitu hancur di dalam? Keesokan paginya, Rania bangun dengan perasaan berat. Ia turun ke dapur tepat jam 5:30. Mendapati Ibu Ratmi sudah ada di sana, seperti biasa. Rania mengamati mertuanya dengan pandangan baru. Ia mencari sisa-sisa kesedihan dari tadi malam. Tapi tidak ada. Wajah Ibu Ratmi sekeras biasanya. Matanya jernih, meski mungkin ada lingkaran samar di bawahnya yang tertutup dengan baik. Ia sedang mengelap meja dapur dengan gerakan yang efisien. "Pagi, Bu," sapa Rania. Suaranya sedikit serak. "Pagi," jawab Ibu Ratmi datar, tanpa menoleh. "Kamu terlambat 3 menit. Sarapan jam 6. Rania menelan ludah. "Maaf, Bu. Tadi malam saya kurang nyenyak tidur." Ibu Ratmi akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, seolah menembus Rania. Orang baru memang begitu. Masih menyesuaikan diri dengan bantal. "Cepat siapkan piringnya." Tidak ada jejak kerapuhan. Tidak ada sisa air mata. Seolah-olah kejadian semalam hanyalah mimpi Rania. Saat sarapan, Rania tidak bisa berkonsentrasi. Ia terus melirik Ibu Ratmi, lalu ke Bayu. Setelah Ibu Ratmi selesai makan dan beranjak ke taman belakang untuk mengurus mawar-mawarnya, Rania segera menahan Bayu yang hendak berangkat kerja. "Mas, tunggu," kata Rania pelan, memastikan ibunya tidak mendengar. "Ada apa, sayang?" "Mas, tadi malam, aku dengar lagi." Alis Bayu berkerut. "Dengar apa?" Suara dari kamar ibu. Suara tangisan. Dan kali ini jelas sekali. "Mas, Ibu." Ibu menangis terseduh-seduh. Pilu sekali rasanya. Terus ada suara barang jatuh. Lapor Rania dengan suara berbisik. Rania mengharapkan Bayu akan terkejut. Atau mungkin khawatir. Tapi reaksi suaminya di luar dugaan. Bayu menghela napas panjang. Dan ada ekspresi lelah di wajahnya. Ia tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Rania, Rania," katanya sambil membelai pipi istrinya. "Kamu itu pasti kecapean. Atau mungkin kamu cuma mimpi." "Aku nggak mimpi, Mas. Aku yakin 100%. Aku lagi jalan mau ke dapur, dan aku dengar jelas banget dari depan pintu kamarnya." "Sayang, kamar ibu itu kedap suara. Pintunya kayu jati tebal. Nggak mungkin kamu bisa dengar suara tangisan dari luar," sanggah Bayu lembut. "Tapi aku dengar." "Aku nggak bohong," desak Rania. Frustrasinya mulai naik. "Mungkin ibu cuma mengigau," kata Bayu lagi, berusaha mencari penjelasan lain. "Ibu memang tidurnya nggak pernah nyenyak. Sering ngigau soal almarhum ayah. Kamu mungkin salah dengar." "Bukan ngigau, Mas. Itu suara orang sadar yang lagi sedih banget." Bayu memotongnya. "Sudahlah, ya? Jangan terlalu dipikirkan. Jangan mengada-ada. Nanti kalau ibu dengar, beliau bisa tersinggung." Ia melirik jam tangannya. "Aku harus berangkat. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Coba aja lebih dekat sama ibu. Bantu-bantu di taman." Bayu mencium kening Rania singkat dan bergegas pergi. Rania terdiam di ruang makan yang hening. Ia merasa sendirian. Ia merasa tidak dipercaya. Bayu menyangkalnya. Ia menyebut Rania, mengada-ada. Rania menatap ke arah lorong lantai 2. Ia tahu apa yang ia dengar. Itu bukan mimpi. Itu bukan igauan. Dan sekarang, rasa ibanya bercampur dengan kekesalan.
Jika Bayu tahu ibunya seperti itu, kenapa ia menyangkalnya? Kenapa ia bersikap seolah semua baik-baik saja? Misteri di balik pintu kamar itu semakin pekat. Dan Rania merasa, entah kenapa, bahwa sikap dingin Ibu Ratmi yang akan ia hadapi hari ini, ada hubungannya dengan air mata yang tumpah di kegelapan malam tadi. Penyangkalan Bayu terasa seperti tamparan pelan. Rania terdiam di ruang makan yang dingin, memandangi piring kotor suaminya yang sudah ditinggalkan. Mengada-ada. Kata itu berputar di benaknya. Ia tidak mengada-ada. Apa yang ia dengar semalam adalah nyata. Sama nyatanya dengan lantai kayu yang dingin di telapak kakinya atau aroma karbol yang menguar dari dapur. Kenyataan bahwa Bayu, suaminya, sekutunya, memilih untuk menutup mata dan telinga, membuatnya merasa 2 kali lebih terisolasi. Sekarang, ia sendirian di rumah besar ini bersama seorang wanita yang menyimpan duka begitu dalam hingga tumpah di tengah malam, namun menyajikannya sebagai racun di siang hari. Dan Rania benar. Sikap dingin Ibu Ratmi yang ia hadapi pagi itu telah berevolusi. Jika di hari-hari sebelumnya adalah kritik, hari ini adalah interogasi. Jika sebelumnya adalah aturan, hari ini adalah tuduhan. Setelah Bayu pergi, Rania memutuskan untuk membersihkan lantai atas, termasuk lorong di depan kamar Ibu Ratmi. Itu adalah tugasnya. Bagian dari rutinitas yang berusaha ia bangun agar tetap sibuk. Namun, hatinya berdebar saat ia mendekati pintu kayu jati gelap itu. Ia berusaha bersikap senormal mungkin, mengayunkan sapu lidi dengan gerakan teratur. Tapi rasa penasarannya tak tertahankan. Ia berhenti sejenak, tepat di depan pintu itu. Ia menatap gagang pintunya yang terbuat dari kuningan pudar. Ia menempelkan telinganya sekilas. Hening. Tentu saja hening. Ini sudah siang bolong. Ia merasa bodoh. Sedang apa kamu? Suara sedingin es itu membuat Rania terlonjak kaget hingga nyaris menjatuhkan sapunya. Ibu Ratmi berdiri di ujung lorong, di dekat tangga, menatapnya dengan kedua tangan terlipat di dada. Rania tidak tahu sudah berapa lama wanita itu berdiri di sana, mengamatinya. Ibu. Rania tergagap. Saya sedang menyapu lorong. Mata Ibu Ratmi menyipit, bergerak dari wajah Rania ke pintu kamarnya, lalu kembali ke wajah Rania. Menyapu, atau mencari celah. Darah serasa surut dari wajah Rania. Maksud ibu? Ibu Ratmi berjalan pelan mendekatinya. Setiap langkahnya terasa berat dan mengintimidasi. Telinga yang diletakkan di tempat yang bukan seharusnya, katanya dengan suara pelan namun menusuk, biasanya akan kemasukan semut. Atau lebih buruk lagi, kemasukan fitnah. Rania mematung. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tahu, Ibu Ratmi tidak mungkin mendengarnya tadi malam. Tapi ia pasti curiga. Mungkin ia mendengar suara langkah Rania yang panik kembali ke kamar. Mungkin ia hanya menebak berdasarkan kecurigaan umumnya pada orang baru. Apapun itu, Rania merasa telanjang. Maaf, Bu, saya tidak. Lanjutkan pekerjaanmu, potong Ibu Ratmi. Dan ingat, dinding di rumah ini tebal, tapi rasa ingin tahu orang baru biasanya bisa menembusnya. Jangan buang waktumu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Ratmi berbalik dan menuruni tangga. Rania bersandar pada dinding, kakinya lemas. Itu adalah peringatan. Peringatan yang jelas. Aku tahu kamu mendengar. Jangan ikut campur. Sejak saat itu, Rania merasa berada di bawah mikroskop. Setiap gerakannya diawasi. Dan kini, ia terjebak dalam perangkap Catch 22. Karena takut dituduh menguping lagi, Rania mencoba menghabiskan lebih banyak waktu di lantai bawah atau di kamarnya sendiri. Ia pikir, dengan menjaga jarak, ia akan aman dari sindiran. Ia salah. Siang itu, setelah makan siang dalam keheningan yang tegang, Rania pamit ke kamar untuk membaca buku. Ia butuh pelarian. Butuh beberapa jam untuk tidak merasa terintimidasi. Baru 1 jam ia di kamar. Pintu kamarnya diketuk keras. Bukan ketukan sopan. Rania. Rania melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Ibu Ratmi berdiri di sana. Wajahnya tampak gusar.
Kamu ini sebenarnya niat jadi istri atau tidak? Semprotnya. Maaf, Bu, ada apa? Ini sudah jam 3 sore. Kamu mengurung diri di kamar seperti anak gadis yang sedang patah hati. Saya tidak suka ada orang malas di rumah ini. Menantu itu tugasnya di dapur, membantu di taman, atau merapikan rumah. Bukannya tidur siang atau baca novel. Rania terperangah. Saya hanya membaca sebentar, Bu. Rumah sebesar ini perlu diurus. Kamu pikir Beilastri, asisten rumah tangga yang datang 3 kali seminggu, bisa mengerjakan semuanya? Turun sekarang. Kain lap di dapur itu perlu dicuci ulang. Baunya apek. Rania menahan air mata frustrasinya. Dituduh menguping saat ia di luar. Dituduh malas saat ia di dalam. Ia tidak bisa menang. Dengan patuh, ia turun ke dapur dan mulai mencuci ulang semua kain lap yang sebenarnya sudah bersih. Ia menggosoknya dengan kencang, melampiaskan kekesalannya yang tertahan. Sore harinya, ia mengikuti saran Bayu, yang ironisnya juga merupakan perintah mertuanya, untuk membantu di taman. Taman Mawar Ibu Ratmi adalah kebanggaan wanita itu. Rania diminta mencabuti rumput liar di bawah barisan mawar impor yang berduri tajam. Saat ia berjongkok di sana, tangannya mulai perih tergores duri, matanya tak sengaja menatap ke lantai 2, tepat ke jendela kamar Ibu Ratmi. Jendela itu, seperti pintu, tertutup rapat. Gordennya tebal berwarna merah marun, dan Rania sadar, ia tidak pernah sekalipun melihat gorden itu terbuka. Bahkan tidak tersibak sedikit pun untuk membiarkan udara masuk. Kamar itu adalah sebuah kotak yang disegel. Sebuah makam. Apa yang ada di dalamnya? Kenangan apa yang begitu menyakitkan hingga harus dikunci rapat di siang hari, namun ditangisi di tengah malam? Rasa takut Rania kini telah bercampur dengan rasa penasaran yang getir. Ini bukan lagi sekadar ingin tahu. Ini adalah kebutuhan untuk memahami. Untuk memahami monster macam apa yang sedang ia hadapi, apakah itu mertuanya, atau duka yang mengendalikannya. Malam itu, saat Bayu pulang, Rania menceritakan kejadian, telinga kemasukan semut, dan tuduhan, malas, di kamar. Wajah Bayu tampak lelah. Ya ampun, sayang. Ibu pasti cuma bercanda soal semut itu. Itu bukan bercanda, Mas. Itu ancaman. Dia tahu aku dengar sesuatu. Rania, sudahlah, kata Bayu. Suaranya kini terdengar sedikit tidak sabar. Kenapa kamu jadi terobsesi sekali dengan kamar ibu? Biarkan saja. Itu area pribadi beliau. Kita juga punya area pribadi, kan? Obsesi? Aku hanya mencoba hidup di sini, Mas. Dan Ibu. Ibu cuma ingin kamu lebih aktif. Jangan terlalu sensitif. Potong Bayu. Coba jangan terlalu dipikirkan. Besok, coba ajak ibu mengobrol. Tanyakan soal masa mudanya. Atau soal ayah. Ibu suka bercerita soal itu dulu. Rania menatap suaminya dengan nanar. Bayu tidak mengerti. Atau, lebih buruk lagi, ia pura-pura tidak mengerti. Menanyakan soal masa lalu pada wanita yang baru saja menuduhnya, terlalu ingin tahu, adalah ide terburuk yang pernah ia dengar. Tapi karena putus asa, Rania mencobanya. Keesokan harinya, ia melihat Ibu Ratmi sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Rania memberanikan diri. Ia duduk di sofa seberang. Pakaiannya banyak ya, Bu? Dulu. Almarhum ayah juga suka pakai batik seperti itu. Ibu Ratmi menghentikan gerakan melipatnya. Ia mengangkat wajahnya, dan tatapan matanya membuat Rania menyesal telah membuka mulut. Kenapa kamu bertanya soal ayah? Tanyanya. Suaranya rendah dan berbahaya. Tidak apa-apa, Bu. Hanya ingin tahu. Kata Mas Bayu. Bayu. Tentu saja. Desis Ibu Ratmi. Ia melempar batik yang sedang dilipatnya ke keranjang. Dengar. Rania. Saya ulangi sekali lagi. Kamu itu orang baru di sini. Kamu tidak perlu tahu masa lalu kami. Kamu tidak perlu tahu apa yang kami suka. Apa yang membuat kami sedih, atau apa yang kami tangisi. Ia berdiri,
menatap Rania dari atas. Saya tahu kamu itu terlalu ingin tahu. Kamu pasti sudah bertanya-tanya pada Bayu soal saya. Urus saja suamimu. Pastikan kemejanya disetrika dengan benar. Itu tugasmu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bertanya soal pribadi keluarga ini lagi. Rania membeku di sofanya. Hatinya menciut. Ini bukan lagi sindiran. Ini adalah deklarasi perang. Ibu Ratmi mengambil keranjang pakaian dan pergi, meninggalkan Rania sendirian di ruangan yang sunyi. Rania sadar. Pintu kamar itu tidak hanya tertutup. Pintu itu dipalang. Dan Ibu Ratmi adalah penjaganya. Penjaga yang akan melakukan apa saja untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk. Rasa penasaran Rania kini bercampur dengan rasa takut yang nyata. Tapi di balik rasa takut itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Ia tidak akan bertanya lagi. Mulai sekarang, ia hanya akan mengamati. Tekad baru Rania untuk mengamati, diuji setiap hari. Ia berubah menjadi menantu model di permukaan. Ia bangun sebelum jam 5, memastikan lantai dapur sudah dipel dan berkilau sebelum Ibu Ratmi turun. Ia belajar menghafal letak setiap sendok, bumbu, dan piring. Ia mencabuti rumput liar di taman mawar dengan sarung tangan tebal, menahan sakit akibat duri yang menembus kain. Ia berbicara hanya jika ditanya. Jawabannya singkat dan sopan. Ia adalah hantu yang patuh. Bayangan yang efisien. Ibu Ratmi, di sisi lain, tampak sedikit mengendurkan cengkeramannya. Mungkin karena Rania sudah belajar posisinya, atau mungkin karena energinya terkuras oleh apapun yang terjadi di balik pintu kamarnya setiap malam. Sindirannya berkurang, digantikan oleh keheningan yang dingin dan pengawasan yang konstan. Bayu, yang tidak menyadari perang dingin di antara kedua wanita itu, merasa lega. Tuh, kan, sayang, katanya suatu malam. Ibu mulai luluh, kan? Kalian cuma butuh waktu untuk saling kenal. Rania hanya tersenyum tipis, tidak menceritakan bahwa kedamaian ini dibeli dengan harga dirinya yang terbungkam. Kesempatan untuk mengamati datang secara tidak terduga pada suatu Rabu siang. Bayi Lastri tidak masuk karena anaknya sakit, dan rumah besar itu terasa semakin lengang. Ibu Ratmi, setelah makan siang, menunjuk ke sebuah pintu rendah di bawah tangga utama. Gudang itu sudah lama tidak dibersihkan. Banyak barang almarhum ayahmu yang tidak terpakai, katanya pada Rania. Sortir barang-barang di dalamnya. Yang masih bagus, lap bersih dan taruh di kardus baru. Yang sudah rusak, buang. Rania mengangguk. Baik, Bu. Pintu gudang itu berderit keras saat dibuka. Udara di dalamnya pengap, beraroma debu, kamper, dan kayu lapuk. Ruangan itu sempit, dipenuhi tumpukan kotak kardus, perabotan lama yang ditutup kain, dan koper-koper kuno. Ini adalah kuburan bagi benda-benda yang terlupakan. Rania menyalakan lampu gudang yang redup dan mulai bekerja. Ia menarik keluar satu persatu kotak, membukanya, dan menyortir isinya. Ada setelan jas ayah Bayu yang sudah dimakan ngengat, tumpukan dasi yang warnanya sudah pudar, dan beberapa piala golf. Pekerjaan itu membosankan dan membuat bersin, tapi Rania melakukannya dengan teliti. Ia tidak ingin memberi Ibu Ratmi alasan apapun untuk marah. Setelah hampir 2 jam, ia sampai di tumpukan paling belakang. Ada sebuah peti kayu kecil yang tidak terkunci, terselip di antara tumpukan majalah lama dan taplak meja yang menguning. Tidak seperti barang lain yang berdebu tebal, peti ini tampak bersih. Seolah-olah seseorang masih sering membukanya. Jantung Rania mulai berdebar. Ini adalah area observasi-nya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka tutup peti itu. Isinya sebagian besar adalah dokumen-dokumen lama, surat tanah, dan beberapa buku agenda. Tapi di bagian paling bawah, terbungkus kain beludru berwarna biru pudar, ada sesuatu yang lain. Sebuah album foto. Album itu terlihat tua. Sampulnya terbuat dari kulit imitasi berwarna coklat tua yang sebagian sudah mengelupas. Tidak ada judul, tidak ada nama. Rania melirik ke pintu gudang yang terbuka. Hening. Ia bisa mendengar suara Ibu Ratmi memotong sesuatu di dapur.
Ia punya waktu. Ia membuka album itu dengan hati-hati. Halaman pertamanya kosong. Halaman kedua, sebuah foto hitam putih seorang pria muda yang sangat ia kenali. Almarhum Ayah Bayu. Di sini beliau tampak berbeda. Tersenyum lebar. Rambutnya ikal, terlihat riang. Rania membalik halaman. Foto-foto berikutnya menunjukkan Ayah Bayu di berbagai acara. Tapi selalu ada sosok lain bersamanya. Seorang wanita. Rania mengernyit. Wanita ini jelas bukan Ibu Ratmi. Wanita di foto itu memiliki rambut panjang bergelombang yang dibiarkan tergerai. Senyumnya cerah. Matanya berbinar menantang kamera. Ia tampak penuh kehidupan. Kontras dengan aura kaku dan steril rumah ini. Di satu foto, ia dan Ayah Bayu sedang tertawa di sebuah piknik. Di foto lain, mereka berdiri di depan sebuah taman yang... Rania memicingkan matanya. Taman Mawar. Taman Mawar di rumah ini. Tapi di foto itu, mawarnya tampak liar, tidak teratur, dan jauh lebih rimbun. Wanita itu memegang sekuntum mawar putih, tersenyum ke arah Ayah Bayu. Siapa wanita ini? Rania begitu terserap oleh misteri di tangannya, oleh keintiman yang terpancar dari foto-foto itu. Keintiman yang belum pernah ia lihat di foto pernikahan resmi Ibu Ratmi dan Ayah Bayu. Ia tidak mendengar langkah kaki yang mendekat di lantai kayu. Sudah selesai kamu? Suara itu. Rania terlonjak kaget. Album foto itu nyaris terlepas dari tangannya. Ibu Ratmi berdiri di ambang pintu gudang, menatapnya. Tapi kali ini, tatapannya bukan lagi dingin atau tajam. Tatapannya kosong. Seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Matanya terpaku pada album foto di tangan Rania. Apa itu? Bisik Ibu Ratmi. Suaranya serak. Maaf, Bu. Ini ada di dalam peti. Saya sedang menyortir. Rania berusaha menjelaskan. Tangannya gemetar. Dalam satu gerakan cepat yang tidak terduga dari wanita seusianya, Ibu Ratmi menerjang maju dan merenggut album itu dari tangan Rania. Kuku-kukunya yang terawat rapi menggores punggung tangan Rania. Beraninya kamu, desis Ibu Ratmi. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah. Mengorek-ngorek barang pribadi orang. Tidak cukup kamu menguping di malam hari, sekarang kamu menggeledah masa lalu kami. Saya tidak menggeledah, Bu. Saya hanya menjalankan perintah Ibu. Perintah saya menyortir sampah, bukan membongkar kenangan, teriak Ibu Ratmi. Suaranya pecah, tidak lagi terkontrol. Ini adalah ledakan pertama yang Rania saksikan. Tangan wanita itu gemetar hebat saat memegang album itu, seolah album itu adalah bara api. Kamu sama seperti dia. Perusak, pengacau. Kamu tidak punya hak. Dia? Dia siapa, Bu? Tanya Rania. Rasa takutnya kini bercampur dengan desakan untuk tahu. Pertanyaan itu adalah sebuah kesalahan besar. Mata Ibu Ratmi berkilat liar. Keluar. Raungnya. Keluar dari gudang ini. Dan jangan pernah sentuh barang-barang saya lagi. Ibu Ratmi mendorong Rania keluar dari gudang sempit itu. Ia membanting pintu peti kayu, lalu membanting pintu gudang hingga tertutup rapat, dan menguncinya dari luar. Suara anak kunci yang diputar terdengar final. Rania terhuyung mundur, bersandar di dinding bawah tangga. Napasnya terengah. Tangannya perih. Ibu Ratmi berdiri di depannya, terengah-engah, memeluk album foto itu erat-erat di dadanya seolah itu adalah perisai. Matanya menatap Rania dengan kebencian murni. Saya peringatkan kamu, Rania. Katanya dengan suara bergetar namun mematikan. Satu kali lagi kamu mencoba ikut campur urusan keluarga ini. Satu kali lagi, saya pastikan kamu akan menyesal. Ibu Ratmi berbalik. Langkahnya cepat dan tidak teratur. Ia menaiki tangga. Rania bisa melihat bahunya yang kurus bergetar. Ia masuk ke kamarnya. Dan untuk pertama kalinya di siang hari bolong, Rania mendengar suara pintu kamar itu dikunci dari dalam. Rania terduduk lemas di lantai. Ia menatap goresan merah di punggung tangannya. Reaksi Ibu Ratmi jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar kemarahan karena privasinya dilanggar. Ini adalah teror.
Wanita di foto itu. Wanita dengan mawar putih. Malam itu, Rania tidak perlu menempelkan telinga ke pintu. Ia tidak perlu terbangun tengah malam. Pukul 10, saat ia dan Bayu baru saja akan tidur, tangisan itu dimulai. Dan kali ini, tangisan itu tidak ditahan. Itu adalah suara raungan. Suara jeritan kesakitan yang tertahan begitu lama hingga akhirnya meledak. Diselingi oleh suara barang-barang yang dibanting ke dinding. Bayu tertegun di sampingnya. Ya Tuhan, Ibu. Rania menatap suaminya. Sekarang, Mas masih mau bilang aku mengada-ada? Bayu tampak pucat. Ia bangkit dan berlari ke pintu kamar ibunya, menggedor-gedor. Ibu, Ibu, buka pintunya. Ibu kenapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin keras dan pilu. Rania berdiri di ambang pintu kamarnya, mendengarkan. Air mata di balik pintu itu kini memiliki wajah. Wajah seorang wanita berambut gelombang dengan senyum cerah, yang memegang sekuntum mawar putih. Ibu, Ibu, buka pintunya. Ini Bayu. Ibu. Suara gedoran Bayu di pintu kamar ibunya terdengar putus asa, beradu dengan suara raungan dan isak tangis yang meledak-ledak dari dalam. Rania berdiri kaku di ambang pintu kamarnya, menyaksikan punggung suaminya yang tegang. Goresan di tangannya masih terasa perih, tapi rasa sakit itu tenggelam oleh kekacauan yang terjadi. Pergi, pergi kalian semua. Tinggalkan aku sendiri. Suara Ibu Ratmi terdengar parau, menjerit dari balik pintu kayu tebal itu. Ibu, tolong jangan begini. Suara Bayu melembut. Kini ia hanya menyandarkan dahinya di pintu, tangannya terkulai lemas. Suara pecahan barang berhenti. Raungan itu mereda, berganti menjadi isakan yang dalam dan menyayat hati, lalu perlahan-lahan hening. Keheningan yang lebih menakutkan daripada amukan tadi. Ibu Ratmi tidak membuka pintunya. Setelah menunggu beberapa menit dalam diam yang mencekam, Bayu akhirnya berbalik. Wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan kelelahan yang luar biasa. Ia berjalan lunglai melewati Rania, masuk ke kamar mereka, dan duduk di tepi tempat tidur, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rania menutup pintu kamar mereka dengan pelan. Ia tidak lagi merasa takut. Ia marah. Ia marah pada keheningan ini, pada rahasia yang meracuni rumah ini, dan pada suaminya yang telah membiarkannya berjalan masuk ke dalam sarang ular ini tanpa peringatan. Sekarang Mas masih mau bilang aku mengada-ada? Ulang Rania. Suaranya pelan namun tajam. Bayu mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku minta maaf, Ran. Bisiknya. Aku minta maaf. Maaf untuk apa, Mas? Maaf karena sudah membohongiku? Atau maaf karena membiarkan aku dikatai, perusak, dan pengacau oleh ibumu? Aku tidak bermaksud membohongimu. Lalu apa? Desak Rania. Ia kini berdiri di depan Bayu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa wanita di foto itu? Kenapa ibu begitu hancur? Bayu menghela napas panjang. Napas seseorang yang telah memikul beban terlalu lama. Aku hanya ingin melindungimu. Aku pikir jika kamu tidak tahu, kamu akan aman. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Melindungiku. Rania tertawa sinis. Dengan membiarkanku berjalan di ladang ranjau? Aku butuh jawaban, Mas. Jawaban jujur. Sekarang. Bayu menatap istrinya. Ia melihat keteguhan di mata Rania yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Keteguhan yang lahir dari rasa takut dan frustrasi. Ia tahu, ia tidak bisa mengelak lagi. Duduklah, katanya pelan, menepuk tempat di sampingnya. Rania tetap berdiri. Aku lebih suka berdiri. Bayu mengangguk pasrah. Baiklah. Ia terdiam sejenak, mengumpulkan kata-katanya. Namanya Arini, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Jantung Rania berdebar. Nama itu. Dia cinta pertama ayah. Jauh sebelum ayah menikah dengan ibu. Rania menunggu.
Cerita itu terasa familiar, klise. Tapi reaksi Ibu Ratmi tadi siang jauh dari klise. Ayah dan Arini, mereka sangat saling mencintai. Lanjut Bayu, matanya menatap lantai. Keluarga mereka bertetangga. Taman Mawar itu, dulu Taman Mawar itu milik Arini. Dia yang merawatnya. Ayah sering bercerita padaku dulu, diam-diam, bahwa beliau tidak pernah melihat yang seindah itu. Lalu, perjodohan terjadi. Kakekku, ayah dari ibu, adalah rekan bisnis eyang kakungku. Perusahaan keluarga sedang goyah. Pernikahan ayah dan ibu adalah sebuah kesepakatan bisnis untuk menyelamatkan perusahaan. Jadi ayah meninggalkan Arini dan menikah dengan ibumu? Tanya Rania pelan. Bayu mengangguk. Ayah adalah anak yang penurut. Beliau melakukan apa yang diminta. Beliau menikahi ibu. Tapi beliau tidak pernah benar-benar melupakan Arini. Dan ibu, Bayu menelan ludah. Ibu tahu itu. Jadi semua ini, amukan ini, hanya karena cemburu? Cemburu pada cinta pertama suaminya. Rania merasa sulit percaya. Reaksi Ibu Ratmi terlalu berlebihan untuk sekadar cemburu buta. Ini lebih dari cemburu, Ran, kata Bayu. Suaranya bergetar. Ibu merasa beliau hidup dalam bayang-bayang Arini. Ayah, mungkin tanpa sadar, sering membandingkan. Masakan ibu, cara ibu merawat taman, semuanya. Dan album foto itu. Itu adalah satu-satunya peninggalan ayah dari masa itu. Ayah menyimpannya di peti itu setelah Arini pergi. Pergi kemana? Menghilang, kata Bayu. Setelah ayah menikah, Arini dan keluarganya pindah. Tidak ada yang tahu kemana. Ayah mencarinya, tapi tidak pernah ketemu. Album itu adalah satu-satunya yang tersisa. Sekarang Rania mengerti sedikit. Ibu Ratmi, yang kaku dan dingin, menghabiskan seluruh pernikahannya dengan perasaan tidak dicintai, selalu menjadi yang kedua. Taman Mawar yang ia rawat dengan obsesif itu adalah usahanya untuk mengambil alih, untuk menghapus jejak Arini, tapi ia gagal. Saat ayah meninggal, lanjut Bayu, ibu menemukan peti itu. Aku pikir beliau akan membuang album itu. Tapi tidak. Beliau menyimpannya. Kadang-kadang di malam-malam tertentu, seperti peringatan hari jadi mereka, atau hari ulang tahun Arini, ibu akan mengeluarkannya. Beliau akan melihatnya, dan menangis seperti ini. Menangis sambil membencinya. Gumam Rania. Ibu adalah wanita yang rumit, Ran. Beliau mencintai ayah dengan caranya sendiri. Dengan cara yang posesif. Beliau benci Arini karena mengambil hati ayah. Tapi beliau juga benci ayah karena tidak pernah sepenuh hati menerimanya. Dan beliau benci dirinya sendiri karena tidak bisa menjadi seperti Arini. Rania akhirnya duduk. Ia menatap goresan di tangannya. Kenapa? Kenapa beliau meneriakiku? Kamu sama seperti dia. Perusak. Mata Bayu menghindari tatapan Rania. Mungkin karena kamu muda. Kamu cantik. Kamu hidup. Seperti gambaran Arini di foto itu. Mungkin beliau takut aku akan lebih mencintaiku daripada beliau. Potong Rania. Bayu tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Rania merasa gelombang rasa iba yang aneh pada Ibu Ratmi. Terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Dihantui oleh rival yang tak terlihat. Tapi itu tetap tidak membenarkan kebencian yang ia terima. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Mas? Tanya Rania, lelah. Bayu meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Aku mohon, sayang, tolong, jangan ungkit soal ini lagi. Jangan tanya soal Arini. Jangan dekati gudang itu. Anggap album itu tidak pernah ada. Tapi ibu akan tenang besok pagi, kata Bayu meyakinkan. Ini semacam ritualnya. Beliau akan meledak. Lalu besok beliau akan kembali seperti biasa. Kaku, dingin, tapi stabil. Selama tidak ada yang memicunya lagi. Album itu pemicunya.
Jadi kita hanya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Demi kedamaian di rumah ini, Ran, tolong, pinta Bayu. Lakukan ini untukku. Untuk ibu. Rania menatap suaminya. Ia melihat cinta, tapi ia juga melihat ketakutan. Ketakutan seorang anak kecil yang sudah terlalu lama berjalan di atas pecahan kaca. Baiklah, kata Rania pelan. Aku akan diam. Untuk saat ini. Rania setuju, tapi hatinya tidak tenang. Cerita Bayu terasa jujur, tapi tidak lengkap. Seperti ada satu bagian puzzle besar yang sengaja ia sembunyikan. Arini menghilang. Kata-kata itu terasa menggantung. Keesokan paginya, seperti yang dikatakan Bayu, Ibu Ratmi keluar dari kamarnya tepat pukul 6 pagi. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi rambutnya tersanggul rapi. Ia mengenakan daster batiknya yang biasa. Ia berjalan ke dapur, melewati Rania dan Bayu yang duduk kaku di meja makan. Seolah mereka berdua adalah perabotan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia membuka kulkas, mengambil air, dan mulai membuat sarapan. Seolah-olah raungan, pecahan barang, dan air mata putus asa tadi malam tidak pernah ada. Kedamaian yang dijanjikan Bayu memang datang, tapi itu adalah kedamaian yang rapuh dan palsu. Rumah besar itu kembali ke rutinitasnya yang kaku. Namun kini dilapisi oleh lapisan keheningan yang tebal dan tidak nyaman. Itu adalah gencatan senjata yang tidak pernah disepakati. Ibu Ratmi, seperti yang diprediksi Bayu, kembali menjadi wanita yang Rania kenal di hari pertama. Wajahnya yang pucat dan bengkak di pagi setelah amukannya, lenyap tak berbekas keesokan harinya. Ia kembali menjadi sang ratu es, dengan sanggul rapi, daster batik bersih, dan perintah-perintah singkat yang tidak menerima bantahan. Ia tidak pernah mengungkit kejadian di gudang, album foto itu, atau kata-kata perusak yang ia teriakan. Ia juga tidak pernah meminta maaf atas goresan di tangan Rania. Bagi Ibu Ratmi, tampaknya malam itu tidak pernah terjadi. Rania, di sisi lain, memegang janjinya pada Bayu. Ia diam. Ia menjadi menantu yang lebih patuh dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba mengobrol. Ia tidak bertanya. Ia hanya bekerja. Menyapu, mengepel, memasak, dan merawat taman mawar. Ia dan mertuanya bergerak di dalam rumah seperti dua hantu yang menghuni dimensi berbeda. Hanya sesekali bersinggungan di meja makan dalam diam. Bayu, yang terjebak di antara mereka, tampak lega. Ia menganggap keheningan ini sebagai kemajuan. Lihat, kan? Semua baik-baik saja, katanya pada Rania suatu malam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sama seperti ia mencoba meyakinkan istrinya. Rania hanya mengangguk, tidak sanggup merusak kelegaan suaminya. Tapi di dalam hati, Rania tidak baik-baik saja. Cerita Bayu malam itu telah membuka sebuah kotak. Dan meski Bayu memintanya untuk menutupnya kembali, Rania tidak bisa. Arini menghilang. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Itu adalah jawaban yang terlalu rapi, terlalu mudah. Jika Arini dan keluarganya pindah, dan tidak ada yang tahu kemana, mengapa ayah Bayu menyimpan album itu di peti rahasia di gudang, bukan di rak buku kamarnya? Dan mengapa reaksi Ibu Ratmi begitu penuh teror? Bukan sekadar cemburu? Rania merasa penjelasan Bayu, bahwa ibunya hanya seorang wanita yang tidak dicintai dan cemburu, terasa dangkal. Pengakuan itu terasa setengah hati. Seperti ada bagian tergelap dari cerita yang sengaja dihilangkan. Selama hampir 3 minggu, Rania berperang melawan rasa penasarannya sendiri. Ia menjauhi gudang, yang kini selalu dikunci oleh Ibu Ratmi. Ia menunduk setiap kali melewati kamar mertuanya. Ia mencoba fokus pada pernikahannya, pada Bayu. Tapi rahasia memiliki cara untuk memanggil. Kesempatan itu datang dari tempat yang paling ia duga, Taman Mawar. Ibu Ratmi sangat obsesif dengan tamannya. Ia memiliki jadwal pemupukan dan pemangkasan yang kaku. Suatu sore yang mendung, ia memanggil Rania ke taman. Mawar-mawar ini butuh pupuk kompos, kata Ibu Ratmi, menunjuk ke barisan mawar impornya yang kini sedang tidak berbunga. Ambil kompos di belakang.
dan gemburkan tanah di sekitar akarnya. Hati-hati, jangan sampai merusak akarnya. Baik, Bu, jawab Rania patuh. Selama 1 jam berikutnya, Rania berjongkok di tanah yang lembab, mencampur kompos dan menggemburkan tanah dengan sekop tangan kecil. Pekerjaan itu membuat punggungnya pegal, tapi ia menikmatinya. Ada sesuatu yang menenangkan dari aroma tanah dan kerja fisik. Ia sampai di sudut taman, di dekat tembok belakang. Ada satu rumpun mawar yang berbeda dari yang lain. Mawar impor Ibu Ratmi ditanam dalam barisan yang rapi. Warnanya merah menyala dan merah jambu. Tapi mawar yang satu ini, batangnya sudah tua, berkayu, dan tampak liar. Mawarnya berwarna putih bersih. Rania teringat foto di album. Arini, tersenyum, memegang mawar putih. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia berjongkok di depan rumpun mawar putih itu. Tanahnya tampak lebih padat di sini, seolah sudah lama tidak diurus. Ia mulai menggemburkan tanah di sekitarnya dengan hati-hati. Tang! Sekop tangannya membentur sesuatu yang keras, bukan batu atau akar. Rania mengernyit. Ia menyibak tanah dengan tangannya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang terbungkus kain yang sudah lapuk dan nyaris hancur, menyatu dengan tanah. Rania melirik ke arah rumah. Jendela dapur tampak kosong. Ibu Ratmi sedang di dalam. Dengan tangan gemetar, ia menarik benda itu keluar. Kain lapuk itu hancur di tangannya, memperlihatkan sebuah benda logam kecil yang ternoda parah oleh tanah dan karat. Itu adalah sebuah liontin. Liontin perak berbentuk oval, berukuran kecil, dengan ukiran sulur yang samar-samar masih terlihat. Rantai kalungnya sudah putus dan hilang. Benda itu terasa dingin di telapak tangannya. Rania mencoba membukanya. Engselnya macet karena kotoran. Setelah berusaha sedikit, dengan kukunya, liontin itu akhirnya terbuka dengan bunyi, klik, pelan. Isinya membuat darah Rania berdesir. Di satu sisi, ada sebuah foto hitam putih kecil yang sudah pudar dan menguning di bagian tepinya. Foto seorang pria muda yang tersenyum riang. Ayah Bayu. Di sisi lainnya, bukan foto, melainkan seikat kecil rambut hitam bergelombang, diikat dengan benang emas tipis. Dan di bawah ikatan rambut itu, ada ukiran kecil yang dibuat dengan tangan. AS selamanya. Rania terkesiap dan menutup mulutnya. A untuk Arini. S. S untuk? Siapa S? Nama ayah Bayu adalah Bramantio. Rania berpikir keras. Ia ingat Bayu pernah menyebut nama lengkap ayahnya. Bramantio. Subiakto. S. AS selamanya. Rania buru-buru menutup liontin itu. Bagaimana, Rania? Sudah selesai. Rania terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan liontin itu. Ibu Ratmi berdiri di teras, hanya beberapa meter darinya, mengamatinya. Rania tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Sesudah, Bu, tinggal sedikit lagi di bagian sudut ini, kata Rania. Suaranya berusaha ia jaga agar tidak bergetar. Ia dengan cepat menggenggam liontin itu di telapak tangannya, menyembunyikannya. Mata Ibu Ratmi menyipit, menatap ke tempat Rania berjongkok. Kenapa lama sekali di sudut itu? Itu hanya mawar kampung tua. Harusnya sudah saya tebang dari dulu. Mawar kampung tua. Ibu Ratmi membencinya karena itu mawar Arini. Tanahnya sedikit keras, Bu, dalih Rania, sambil buru-buru berdiri. Tangannya yang menggenggam liontin ia sembunyikan di balik punggungnya. Ibu Ratmi menatapnya sejenak. Tatapan curiganya yang biasa. Cepat selesaikan. Sudah mau maghrib, katanya. Lalu berbalik masuk ke rumah. Rania menunggu sampai mertuanya hilang di balik pintu. Ia membuka telapak tangannya. Liontin itu terasa berat, seolah mengandung semua rahasia rumah ini. Ia tidak bisa membuangnya. Ia juga tidak bisa menyimpannya di kamarnya. Ibu Ratmi kadang masuk untuk inspeksi. Dengan cepat, ia menyelipkan liontin itu ke dalam saku celana kerjanya. Saat ia membersihkan peralatannya, pikirannya berpacu. Sebuah liontin. Bukti cinta Arini dan ayah Bayu. Tapi kenapa liontin itu terkubur?
Orang tidak mengubur kenang-kenangan indah. Orang mengubur rahasia. Orang mengubur bukti. Kata menghilang yang diucapkan Bayu kini terdengar jauh lebih mengerikan. Liontin ini tidak hilang. Liontin ini sengaja dikubur. Disembunyikan. Sama seperti kebenaran. Liontin itu terasa membakar di saku Rania. Selama 2 hari, ia menyimpannya. Memindahkannya dari saku daster ke kantong celana, takut ketahuan Ibu Ratmi. Setiap kali ia sendirian, ia akan mengeluarkannya, memandangi foto ayah Bayu yang tersenyum dan ukiran AS yang naif. Orang mengubur bukti. Pikiran itu tidak mau pergi. Kecurigaannya kini memiliki bentuk fisik, sebuah liontin perak yang ternoda tanah. Ia tahu ia tidak bisa bertanya pada Bayu. Suaminya telah memohon padanya untuk diam. Bertanya padanya hanya akan memicu pertengkaran dan lebih banyak kebohongan yang setengah hati. Ibu Ratmi jelas bukan pilihan. Hanya ada satu orang lagi di rumah ini yang menyimpan memori dari masa lalu. Satu orang yang telah bekerja di sana lebih lama dari usia Bayu. B. Lastri. Rania harus menunggu kesempatan yang tepat. Ibu Ratmi tidur siang tepat pukul 2 setiap hari. Ritual yang tak pernah terlewat. Bayu masih di kantor. Rabu sore itu, Rania menemukan B. Lastri sendirian di dapur belakang, sedang menyetrika tumpukan spray. Jantung Rania berdebar kencang. Ini adalah kesempatannya. B. Rania memulai. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. B. Lastri mendongak dari setrikaannya. Si Neng. Ada apa, Neng? Butuh kopi. Enggak, B. Saya mau tanya sesuatu. Rania berjalan mendekat. Ia melirik ke pintu dapur, memastikan mereka sendirian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan liontin itu dari sakunya dan meletakkannya di atas tumpukan spray yang baru disetrika. Reaksi B. Lastri seketika. Wajahnya yang keriput langsung pucat pasi. Setrika panas di tangannya nyaris jatuh ke spray jika ia tidak buru-buru meletakkannya di tempatnya. Tangannya terangkat menutup mulut. Matanya membelalak ngeri menatap liontin itu. Astagfirullahaladzim. Bisiknya. Gemetar. Di mana Neng nemu barang itu? Di Taman Mawar. Jawab Rania pelan. Di bawah rumpun mawar putih. Terkubur. Ya Allah, Gusti. B. Lastri mundur selangkah, seolah liontin itu adalah ular berbisa. Buang, Neng, buang. Jangan disimpan. Itu barang terkutuk. Barang sial. Barang siapa ini, B.I? Desak Rania, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Itu punya Non Arini. Suara B. Lastri pecah. Matanya mulai berkaca-kaca. Bibi mohon. Neng, kubur lagi. Atau buang ke sungai. Jangan sampai nyonya besar lihat. Bisa-bisa kiamat rumah ini. Neng. Saya nggak akan buang sampai bibi cerita yang jujur, kata Rania tegas. Bayu bilang Non Arini menghilang. Tapi orang tidak mengubur liontin orang yang menghilang. Orang mengubur liontin orang yang... Rania tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. B. Lastri tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia ambruk di kursi kayu kecil di sudut dapur. Tangisnya meledak, tapi ia menahannya dengan punggung tangannya. Takut terdengar oleh Ibu Ratmi di lantai atas. Bibi sudah berdosa. Neng, Bibi nyimpen rahasia ini puluhan tahun. Bibi takut. Rania berjongkok di depan wanita tua itu. B. Tolong. Saya perlu tahu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Non Arini? B. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik. Bibi disumpah. Almarhum Tuan. Tuan Bram, beliau nyumpah Bibi. Tuan Bram sudah meninggal. B.I. Sumpah itu sudah tidak berlaku. Bujuk Rania lembut. Saya cuma mau tahu kebenarannya. Saya takut tinggal di rumah ini. Kata-kata terakhir Rania tampaknya menyentuh B. Lastri. Ia menatap Rania dengan mata tuanya yang basah. Non Arini tidak pergi. Neng. Isak B. Lastri. Beliau meninggal. Dada Rania terasa sesak.
seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Jadi benar. Kapan? Bei? Bagaimana? Sudah lama sekali. Tepat beberapa minggu setelah Tuan Bram menikah sama Nyonya Ratmi. Bei Lastri menarik napas gemetar, mencoba mengendalikan isaknya. Bibi tidak tahu persis bagaimananya. Neng. Sumpah, Bibi tidak lihat. Tapi malam itu ada pertengkaran hebat. Pertengkaran? Iya. Non Arini datang ke rumah ini. Beliau sepertinya sedang isi. Rania terkesiap. Hamil. Bei Lastri mengangguk lemah. Bibi tidak sengaja dengar. Non Arini datang malam-malam. Nangis-nangis. Minta pertanggungjawaban Tuan Bram. Nyonya Ratmi jelas murka. Bibi dengar suara mereka bertiga teriak-teriak di ruang tamu. Suara Nyonya Ratmi paling kencang. Beliau teriak-teriak. Pergi kamu, perempuan jalang. Jangan hancurkan rumah tangga saya. Rania membayangkan Ibu Ratmi yang muda, sama kakunya, tapi dengan api cemburu yang berkobar. Lalu, desak Rania. Lalu Tuan Bram berteriak, "Cukup, Ratmi, cukup." Setelah itu, hening, Neng. Hening sekali. Bibi takut di dapur. Nggak berani keluar. Terus apa yang terjadi? Bibi tidak tahu. Setengah jam kemudian, Tuan Bram keluar ke dapur. Wajahnya ya Allah. Neng wajahnya pucat kayak mayat. Matanya kosong. Beliau bawa liontin itu di tangannya. Bei Lastri menunjuk liontin di atas tumpukan spray dengan jari gemetar. Beliau bilang ke Bibi, "Lastri, Arini sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi." Lalu beliau kasih liontin itu ke Bibi. "Tolong kubur ini di bawah mawar putihnya," kata Tuan Bram waktu itu. "Supaya dia tenang. Supaya kita semua tenang." Lalu beliau menyumpah Bibi, "Demi Tuhan, Lastri, jangan pernah ceritakan malam ini pada siapapun. Anggap Arini tidak pernah ada." Rasa dingin menjalar di punggung Rania. "Jadi, Tuan Bram yang menguburnya?" "Bukan, Neng." Tuan Bram cuma menyuruh. Beliau langsung masuk ke mobilnya dan pergi. Tidak pulang 3 hari. Bibi yang menguburnya malam itu juga. Bibi takut. Bibi pikir mungkin itu jimat atau apa untuk menenangkan arwahnya, biar tidak gentayangan. Bibi kubur dalam-dalam di bawah mawar putih kesayangannya, persis seperti permintaan Tuan. "Dan Non Arini? Jasadnya?" bisik Rania ngeri. "Tidak ada, Neng." Bei Lastri menggeleng cepat. "Tidak ada jasad." Besoknya semua bersih. Nyonya Ratmi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tuan Bram pulang 3 hari kemudian. Juga diam. Tidak ada yang pernah membicarakannya lagi. Keluarganya Non Arini juga tiba-tiba pindah seminggu kemudian. Semuanya lenyap. Seolah Non Arini terhapus dari bumi. Rania terduduk lemas di lantai. Pikirannya kacau. Arini meninggal. Ia hamil. Ada pertengkaran 3 orang. Lalu Arini lenyap. Ayah Bayu menyuruh Bei Lastri mengubur liontin itu untuk menenangkan arwahnya. Ini bukan lagi kisah cinta segitiga yang tragis. Ini adalah sebuah kejahatan yang ditutup rapat. "Bei," kata Rania. Suaranya bergetar. Di malam pertengkaran itu. Setelah hening, apa Bibi dengar suara lain? Suara benturan? Atau? Bei Lastri terdiam lama. Matanya menatap kosong ke dinding dapur yang kusam. Bibi tidak yakin, Neng. Katanya ragu. Tapi, setelah Tuan Bram pergi, Bibi dengar suara Nyonya Ratmi dari kamarnya. Suara apa? Bukan suara tangisan seperti yang Eneng dengar sekarang. Bukan. Bei Lastri bergidik. Bibi dengar suara beliau muntah-muntah. Lama sekali. Rania terduduk lemas di lantai dapur. Suara Bei Lastri. Bibi dengar suara beliau muntah-muntah, menggema di telinganya, menenggelamkan suara detak jam dinding. Bukan tangisan penyesalan. Bukan tangisan cemburu. Reaksi fisik yang brutal terhadap sesuatu yang brutal. Bei Lastri sudah kembali ke setrikaannya,
Tangannya masih gemetar, tapi ia sengaja memunggungi Rania, seolah menutup kembali kotak Pandora yang baru saja ia buka. Rahasia puluhan tahun itu terlalu berat untuk dikeluarkan, dan kini ia menyesal telah mengatakannya. Rania bangkit. Kakinya terasa seperti timah. Ia menggenggam liontin itu erat-erat. Rasa dingin logam itu menjalar ke tulangnya. Ia tidak lagi merasa takut pada mertuanya. Ia tidak lagi merasa iba. Yang ia rasakan adalah campuran ngeri dan amarah yang pekat. Ia berjalan keluar dari dapur, melewati ruang makan yang sunyi, dan berdiri di ruang tamu. Ia menatap karpet persia tebal berwarna merah marun yang menutupi lantai. Ia bertanya-tanya, karpet apa yang ada di sini 30 tahun lalu? Ia mendengar suara mobil Bayu masuk ke garasi. Pintu depan terbuka. Ran, sayang, aku pulang. Suara ceria Bayu terdengar sumbang di rumah yang tiba-tiba terasa seperti mausoleum itu. Bayu masuk ke ruang tamu, melonggarkan dasinya. Loh, kok gelap-gelapan? Ibu mana? Ia melihat wajah Rania yang pucat pasi, berdiri kaku di tengah ruangan. Rania, kamu kenapa? Bayu melangkah mendekat. Senyumnya luntur. Kamu sakit? Pucat sekali. Rania membuka telapak tangannya. Liontin perak itu tergeletak di sana, ternoda tanah kering. Mata Bayu terpaku pada benda itu. Seketika, semua sisa kehangatan di wajahnya lenyap. Ia membeku. Ia tidak perlu bertanya itu benda apa. Ia tahu. Di mana kamu nemu? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Di bawah mawar putih, jawab Rania. Suaranya datar dan dingin. Terkubur. Bayu memejamkan matanya sejenak. Rania, aku bisa jelaskan. Enggak, Mas. Cukup. Potong Rania. Sekarang, aku yang bicara, Mas yang dengar. Sudah cukup Mas bohong sama aku. Aku nggak bohong. Aku cuma. Mas bilang Arini menghilang, lanjut Rania, seolah Bayu tidak bicara. Tapi Mas nggak bilang kalau dia menghilang dalam keadaan hamil anak ayahmu. Mas nggak bilang kalau dia datang ke rumah ini malam itu untuk minta pertanggungjawaban. Mas nggak bilang kalau terjadi pertengkaran hebat antara ayah, ibu, dan Arini. Wajah Bayu semakin pucat. Siapa? Siapa yang bilang? Bey Lastri, kata Rania. Sumpah ayahmu sudah tidak berlaku lagi. Bey Lastri yang mengubur liontin ini. Atas perintah ayahmu. Untuk menenangkan arwahnya. Bayu tersentak mundur. Seolah Rania menamparnya. Ia ambruk di sofa, menyandarkan kepalanya dan menatap langit-langit. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Jadi, kamu sudah tahu, bisik Bayu. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan kalah. Aku tahu apa yang Bey Lastri tahu, koreksi Rania. Dan sekarang aku mau tahu apa yang kamu tahu. Bukan cerita rekaan tentang cemburu dan cinta pertama. Kebenaran penuh. Sekarang, Bayu terdiam lama. Yang terdengar hanya napasnya yang berat. Aku nggak tahu kebenaran penuhnya. Ran, akunya, suaranya parau. Sumpah, aku nggak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi Mas curiga. Bayu tidak menjawab. Mas curiga, kan? Desak Rania. Suaranya naik. Itu sebabnya Mas mati-matian memintaku diam. Bukan untuk melindungi perasaan ibu dari cemburu, tapi untuk melindunginya dari tuduhan. Bayu mengangkat wajahnya. Matanya merah dan penuh siksaan. Dia ibuku, Rania. Dan aku istrimu, balas Rania. Aku tinggal di rumah ini. Aku makan di meja yang sama dengannya. Aku berhak tahu. Bayu menunduk. Bahunya terguncang. Ia akhirnya pecah. Aku ingat malam itu, katanya. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Aku masih kecil. Mungkin 5 atau 6 tahun. Aku terbangun. Rania menunggu. Dadanya sesak. Aku bangun karena suara teriakan. Aku takut. Aku keluar kamar, mengintip dari pagar tangga di lantai atas. Aku lihat ayah, lanjut Bayu.
Aku lihat ibu. Dan ada perempuan lain. Aku nggak kenal, mungkin Arini. Dia nangis. Ibu teriak-teriak. Nyebut dia, perempuan gatal. Ayah teriak. Cukup, Ratmi, cukup. Lalu, bisik Rania. Lalu perempuan itu lari ke arah pintu. Ibu. Ibu mengejarnya. Menariknya. Mereka saling dorong di dekat tangga depan. Ayah mencoba melerai. Bayu menelan ludah. Trauma masa kecil itu terlihat jelas di wajahnya. Lalu, aku dengar suara gedebuk. Keras sekali. Suara benda berat jatuh. Rania menutup mulutnya. Perempuan itu. Arini, dia jatuh. Dia jatuh dari tangga. Dan dia nggak bangun lagi. Keheningan di ruang tamu terasa memekakan telinga. Ibu berdiri mematung di puncak tangga. Ayah berlari turun. Mencoba membangunkan Arini. Tapi dia nggak bergerak. Ayah lalu menatap ibu. Aku nggak pernah lupa tatapan itu. Tatapan benci. Penuh kebencian. Lalu ayah melihatku di atas. Beliau berteriak. Bayu. Masuk kamar. Tidur. Aku lari ke kamar. Bisik Bayu. Aku sembunyi di bawah selimut. Aku dengar ayah menelepon seseorang. Lalu aku dengar suara ibu muntah-muntah di kamar mandi. Persis seperti cerita Beilastri. Besoknya, kata Bayu, Arini sudah tidak ada. Karpet di bawah tangga digulung dan dibuang. Ayah pergi 3 hari. Waktu pulang, beliau seperti orang mati. Beliau nggak pernah bicara lagi sama ibu, kecuali perlu. Mereka tidur di kamar terpisah, sampai ayah meninggal. Rania akhirnya mengerti. Semuanya. Tangisan di balik pintu kamar. Itu bukan tangisan cemburu. Itu tangisan rasa bersalah. Penyesalan. Jeritan seorang wanita yang terjebak selamanya di malam itu, di puncak tangga, menatap apa yang telah ia lakukan. Amukannya di gudang. Album foto itu bukan hanya pengingat akan cinta suaminya yang hilang. Itu adalah pengingat akan nyawa yang hilang. Obsesinya pada Taman Mawar. Usahanya yang putus asa untuk menghapus jejak Arini. Tapi juga mungkin semacam penebusan dosa yang aneh. Jadi, itu kecelakaan? Tanya Rania pelan. Mencoba memberi suaminya jalan keluar. Bayu menatapnya dengan pandangan kosong. Apa bedanya, Ran? Ibu mendorongnya. Entah sengaja atau tidak. Dorongannya membuat Arini dan bayinya meninggal. Dan ayah menutupinya. Beliau membersihkannya. Membuatnya menghilang. Keluarganya mungkin dibayar untuk pindah dan tutup mulut. Kebenaran itu menggantung di udara. Beracun dan berat. Jadi, kata Rania. Suaranya gemetar menahan amarah. Selama ini Mas tahu. Mas tahu hidup di rumah ini. Di atas rahasia pembunuhan. Dan Mas membawaku masuk ke dalamnya. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Teriak Bayu. Kini putus asa. Aku ingin percaya itu kecelakaan. Aku ingin melupakannya. Aku cuma ingin hidup normal. Aku mencintaimu, Ran. Aku pikir kehadiranmu bisa menyembuhkan rumah ini. Menyembuhkan ibu. Menyembuhkan. Rania tertawa getir. Aku bukan penyembuh, Mas. Aku dijadikan kambing hitam. Ibumu meneriakiku, perusak. Sama seperti dia meneriaki Arini. Dia melihat Arini dalam diriku. Bayu tidak bisa membantah. Rania berjalan ke arah pintu. Ia tidak tahan lagi berada di ruangan itu. Aku nggak bisa, kata Rania. Punggungnya menghadap Bayu. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Rania, tunggu. Bayu panik. Ia bangkit mengejarnya. Rania berbalik. Matanya kering. Tapi tatapannya tajam menusuk. Aku nggak bisa tidur di kamar sebelah. Tahu apa yang mungkin telah ibu lakukan. Aku nggak bisa pura-pura sarapan dengannya. Aku nggak bisa, Mas. Lalu kita harus apa? Pergi, meninggalkan ibu sendirian dengan hantunya. Aku nggak tahu, kata Rania. Tapi aku nggak mau jadi bagian dari kebohongan ini lagi.
Ada satu hal yang harus dilakukan. Apa? Bicara sama ibumu. Kita bertiga. Kamu, aku, dan dia. Kita keluarkan semuanya. Kita keluarkan Arini dari kuburnya. Wajah Bayu pucat pasi. Enggak. Rania. Jangan. Itu akan membunuhnya. Itu benar-benar akan membunuhnya. Dan diam, balas Rania. Akan membunuhku. Dan membunuh pernikahan kita. Ia menatap suaminya, pria yang ia cintai, yang kini terlihat lemah dan hancur oleh beban masa lalu keluarganya. Mas harus pilih, kata Rania pelan, tapi tanpa kompromi. Terus hidup dalam kebohongan ini untuk melindungi ibumu atau cari kebenaran, demi aku, demi kita. Besok pagi, kita bicara dengannya. Rania tidak menunggu jawaban. Ia berjalan menaiki tangga, melewati tempat di mana Arini mungkin terjatuh. Ia masuk ke kamar, menguncinya dari dalam, meninggalkan Bayu yang terduduk hancur di ruang tamu. Malam itu adalah malam terpanjang di rumah itu. Rania tidak tidur. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi taman mawar yang diselimuti kegelapan di bawah. Liontin Arini tergeletak dingin di meja rias di sebelahnya. Ia mendengar, sekitar pukul 3 pagi, suara langkah kaki Bayu yang menyerah di luar pintu, diikuti suara pelan sofa di ruang tamu yang berderit. Ia juga tidak tidur. Pukul 5:30, Rania keluar kamar. Matanya kering dan perih. Ia mandi, berganti pakaian, dan turun ke dapur. Bei Lastri sudah di sana, merebus air. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia menatap Rania dengan pandangan penuh ketakutan dan rasa bersalah. Neng! Nggak apa-apa, Bei. Bibi nggak salah. Potong Rania pelan. Tolong siapkan sarapan seperti biasa. Bei Lastri hanya mengangguk patuh. Rania berjalan ke ruang tamu. Bayu tertidur di sofa dengan posisi meringkuk yang canggung. Dasinya yang kusut masih menggantung di leher kemejanya. Rania menatap suaminya sejenak. Ia terlihat rapuh, bukan seperti pria dewasa, tapi seperti anak laki-laki berusia 6 tahun yang ketakutan dan bersembunyi di bawah selimut. Rasa iba yang tajam menusuk hati Rania, tapi ia mengeraskannya. Ini harus selesai. Mas, panggilnya. Bayu terlonjak bangun, matanya liar dan bingung. Ran, pergi. Ayo, kata Rania. Kita sarapan. Suasana di meja makan pagi itu begitu tebal dan berat hingga rasanya udara pun sulit untuk dihirup. Piring-piring beradu pelan. Denting sendok dan garpu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan yang mematikan. Ibu Ratmi duduk di ujung meja. Seperti biasa. Sanggulnya rapi. Tapi ada lingkaran hitam yang samar di bawah matanya. Ia merasakan ketegangan itu. Ia melirik Bayu, yang menunduk menatap nasi gorengnya tanpa minat. Wajahnya pucat dan bengkak. Ia melirik Rania, yang duduk tegak lurus, menatap kosong ke piringnya, tapi tidak makan. Kalian berdua kenapa? Tanya Ibu Ratmi, suaranya tajam seperti biasa, mencoba memecah keheningan dengan senjatanya satu-satunya, otoritas. Bertengkar lagi? Baru menikah sudah seperti ini. Dulu. Ibu, potong Bayu. Suaranya serak. Ibu Ratmi terkejut. Bayu tidak pernah memotong ucapannya. Bayu mengangkat wajahnya. Ia menatap Rania. Matanya penuh permohonan terakhir. Rania balas menatapnya. Tatapannya tak goyah. Bayu menarik napas gemetar. Ia berpaling menatap ibunya. Ibu, ulangnya. Kita perlu bicara. Selesai sarapan. Di ruang tamu. Ibu Ratmi menyipitkan matanya. Bicara apa? Kalau soal istri malasmu ini. Bukan, Bu, kata Bayu. Ini, soal ayah. Soal malam itu. Tangan Ibu Ratmi yang sedang memegang sendok membeku. Sendok itu bergetar sedikit. Ia meletakkannya perlahan di atas piring. Wajahnya yang kaku kini terlihat seperti topeng porselen yang retak. Malam apa? Desisnya. Malam Arini meninggal, kata Rania. Suaranya jelas dan tenang, memotong keheningan. Plang!
Ibu Ratmi membanting sendoknya ke piring. Nasi goreng berhamburan. "Jaga mulutmu, perempuan kurang ajar," teriaknya, suaranya melengking. "Fitnah apa lagi ini? Kamu?" "Rania nggak fitnah, Bu." Suara Bayu yang pelan namun mantap itu menghentikan amukan Ibu Ratmi. Ibu Ratmi menatap putranya. Tak percaya. "Bayu? Kamu membelanya?" "Aku nggak membelanya, Bu," kata Bayu. Matanya mulai memerah. Aku cuma mau kebenaran." Rania berdiri. Ia berjalan ke ruang tamu. Bayu mengikutinya. Dengan langkah berat, dipenuhi amarah dan ketakutan, Ibu Ratmi membuntuti mereka. "Kalian mau apa? Mengadili saya di rumah saya sendiri?" Rania berdiri di dekat meja kopi. Ia meletakkan sesuatu di atas permukaan kayu jati itu. Liontin perak yang ternoda tanah. Mata Ibu Ratmi terpaku pada benda itu. Semua warna di wajahnya hilang. Ia terhuyung mundur. Seolah liontin itu adalah hantu yang bangkit dari kubur. "Tidak," bisiknya. "Tidak mungkin. Itu sudah dikubur." "Rania menemukannya, Bu," kata Bayu pelan. "Di bawah mawar putih." "Perempuan perusak," jerit Ibu Ratmi. Tapi kini jeritannya tidak lagi berisi amarah. Isinya adalah teror murni. Ia menatap Rania. Kamu menggalinya. Kamu sama seperti dia. Kamu mau menghancurkan hidupku." "Aku nggak mau menghancurkan hidup siapa-siapa, Bu," kata Rania. "Aku cuma mau hidup tenang. Dan aku nggak bisa tenang sebelum aku tahu apa yang terjadi." "Kamu nggak berhak tahu." "Dia berhak, Bu," bentak Bayu. Suaranya akhirnya pecah. Ibu Ratmi terdiam, terperangah oleh bentakan putranya. Bayu maju selangkah. Air mata kini mengalir di pipinya. "Dia istriku. Dan dia nggak akan hidup dalam kebohongan yang sama seperti aku." "Kebohongan apa?" tantang Ibu Ratmi, mencoba meraih sisa-sisa kekuatannya. "Ayahmu yang mengurusnya. Ayahmu yang..." "Aku ingat," potong Bayu. Dua kata itu menghantam Ibu Ratmi lebih keras daripada 1000 tuduhan. Ia membeku. Apa katamu?" "Aku ingat, Bu." Isak Bayu. Aku bangun malam itu. Aku dengar teriakan. Aku lihat dari atas tangga." Topeng Ibu Ratmi hancur berkeping-keping. Wajahnya runtuh. "Enggak, Bayu, kamu tidur." "Aku lihat ibu mendorongnya," kata Bayu. Setiap kata keluar seperti serpihan kaca dari mulutnya. "Aku lihat dia jatuh. Aku lihat dia nggak bangun lagi." "Tidak." Ibu Ratmi menjerit. Jeritan panjang penuh siksaan yang ditahannya selama 30 tahun. Ia ambruk ke lantai. Tangannya mencengkeram karpet. "Tidak. Itu kecelakaan. Aku tidak sengaja. Dia menyerangku dulu. Dia bilang dia akan merebut Bram dariku. Dia bilang anak itu." "Anak ayah?" tanya Rania pelan. Ibu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tangisan yang berbeda dari yang Rania dengar selama ini. Bukan lagi tangisan tertahan di balik pintu kamar. Ini adalah tangisan yang meledak. Tangisan histeris seorang wanita yang akhirnya hancur. "Aku nggak bermaksud membunuhnya," raungnya ke karpet. "Aku cuma mau dia pergi. Aku dorong dia terpleset, dia jatuh, kepalanya, ya Tuhan, kepalanya." Ibu Ratmi gemetar hebat, menghidupkan kembali mimpi buruk itu. Bayu terduduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang oleh isak tangisnya sendiri. Ia akhirnya tahu, tanpa keraguan sedikit pun, apa yang disaksikannya. Rania berdiri di tengah-tengah kehancuran itu. Ia menatap wanita yang telah menyiksanya selama berbulan-bulan, yang kini terbaring menyedihkan di lantai. Ia menatap suaminya, yang hancur oleh kebenaran masa kecilnya. "Lalu ayah menutupinya," kata Rania, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Ibu Ratmi mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata dan ingus. Matanya liar. "Dia harus," katanya.
Dia harus demi Bayu. Demi aku. Dia bilang ini rahasia kita. Dia bilang dia akan urus semuanya. Dia panggil orangnya, dia bersihkan, dia bayar keluarganya untuk diam, dia yang suruh aku diam. Dia nggak pernah bicara lagi sama aku. Isak Ibu Ratmi. Dia tidur di kamar itu. Dia nggak pernah menyentuhku lagi. Dia menghukumku. 30 tahun dia menghukumku. Dan kamu, Ibu Ratmi menatap Rania dengan sisa kebenciannya. Kamu datang dan kamu membongkar semuanya. Rania menggeleng. Bukan aku yang bongkar, Bu. Rahasia ini membusuk di bawah rumah ini. Meracuni semuanya. Meracuni ayah. Meracuni ibu. Dan meracuni Bayu. Rania berjongkok di depan mertuanya. Ia menatap mata wanita yang hancur itu. Ini bukan salahku, Bu, kata Rania pelan. Ini salah Arini. Atau salah ayah. Atau salah ibu. Aku nggak peduli. Yang aku tahu, tangisan di balik pintu itu harus berhenti. Sekarang. Raungan pengakuan Ibu Ratmi bergema di ruang tamu, lalu memudar menjadi isak tangis yang parau dan putus asa. Ia tersungkur di karpet. Sosoknya yang dulu angkuh kini tak lebih dari tumpukan penyesalan. Bayu, di sofa, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Air matanya telah kering, menyisakan jejak perih di pipinya. Ia baru saja kehilangan gambaran seorang ibu, sekaligus gambaran seorang ayah. Rania menarik napas dalam-dalam. Amarah yang membawanya pada konfrontasi ini telah menguap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Ia menatap dua orang yang hancur di hadapannya. Kita pergi, katanya kepada Bayu. Suaranya pelan namun tegas. Bayu mengangguk tanpa mengangkat wajahnya. Ya. Tapi ia tidak bergerak. Matanya terpaku pada ibunya. Aku nggak bisa meninggalkannya begini, bisik Bayu. Dia butuh bantuan. Rania memandang mertuanya. Wanita itu gemetar hebat, tatapannya kosong, bergumam sendiri tentang tangga, tentang darah, tentang suaminya. Ini bukan lagi sekadar kesedihan. Ini adalah kehancuran mental. Rania menghela napas. Kebenciannya telah luntur. Hanya menyisakan rasa iba yang getir. Kamu benar, katanya. Ia mengambil ponsel Bayu dari atas meja. Telepon dokter. Bukan perawat. Dokter. Bayu menatapnya. Bingung. Dia butuh bantuan profesional. Mas. Bukan cuma penjaga. Kita nggak bisa lari begitu aja dan pura-pura ini nggak terjadi. Tindakan Rania yang logis itu menyentak Bayu kembali ke kenyataan. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar dan menelepon dokter keluarga mereka. Suaranya pecah saat menjelaskan bahwa ibunya mengalami guncangan jiwa berat. Sambil menunggu dokter, Rania memanggil Bey Lastri. Wanita tua itu masuk dengan takut-takut. Matanya bengkak. Tolong bantu saya, Bey, kata Rania pelan. Kita bawa ibu ke kamarnya. Bersama-sama, Rania dan Bey Lastri memapah Ibu Ratmi. Wanita itu lemas, tidak melawan, hanya terus bergumam. Mereka membaringkannya di tempat tidur. Ranialah yang menyelimutinya. Saat ia melakukannya, mata Ibu Ratmi yang kosong bertemu dengannya. Dia terpeleset, bisik wanita itu. Aku tidak sengaja. Rania hanya mengangguk. Istirahat, Bu. Rania dan Bayu tidak pergi hari itu. Mereka menginap di hotel terdekat. Dokter datang dan memberikan Ibu Ratmi obat penenang dosis tinggi. Diputuskan bahwa Ibu Ratmi tidak bisa lagi tinggal sendirian. Ia membutuhkan perawatan di fasilitas khusus. Rumah itu terasa dingin dan mati saat mereka kembali keesokan harinya untuk berkemas. Mereka bergerak dalam diam, seperti dua orang asing yang membereskan barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Saat mengemasi barang di gudang, Bayu menemukan kembali album foto biru itu. Ia menatapnya lama. Rania menghampirinya. Kita bakar, tanya Bayu. Rania menggeleng. Jangan. Itu satu-satunya yang tersisa dari Arini. Ia mengambil album itu. Simpan. Bukan sebagai rahasia, tapi sebagai pengingat.
Di dapur, Rania memberikan Bei Lastri amplop tebal berisi pesangon. Maafkan saya, Bei. Bibi jadi terlibat. Bei Lastri menangis. Rumah ini akhirnya bisa bernapas. Neng. Setidaknya, Tuan Bram sudah tenang di sana. Rahasianya sudah diurus. Bibi mau kemana? Pulang kampung. Neng. Sudah cukup. Rania memeluknya erat. Terima kasih atas segalanya, Bei. Liontin perak itu masih ada di saku Rania. 1 tahun kemudian. Sebuah apartemen sederhana di pusat kota. Wangi tumisan bawang menusuk hidung. Rania sedang tertawa di dapur. Sementara Bayu berusaha membantunya memasak, dan gagal total. Mas, udah, minggir. Nanti gosong. Aku cuma bantu aduk, sayang. Apartemen itu kecil, tapi hangat. Setelah rumah terkutuk itu terjual, mereka memulai segalanya dari nol. Bayu pindah bekerja. Rania membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Pernikahan mereka diuji sampai ke intinya. Tetapi kebenaran yang pahit itu, alih-alih menghancurkan mereka, malah mengikat mereka lebih kuat. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi dinding. Minggu lalu, Bayu melakukan satu hal terakhir. Ia mencari alamat keluarga Arini. Ia pergi ke kota kecil di Jawa Tengah itu sendirian. Ia bertemu dengan seorang wanita tua, kakak perempuan Arini. Bayu tidak menceritakan semuanya. Ia hanya berkata bahwa ayahnya dan Arini dulu saling mencintai, dan Arini meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis di rumah mereka. Ia berkata ayahnya menutupi itu karena malu dan panik, dan ibunya tidak pernah pulih dari kejadian itu. Lalu, Bayu menyerahkan liontin perak itu. Wanita itu menangis, memeluk liontin itu. Jadi, ini yang terjadi. Kami selalu bertanya-tanya. Saya minta maaf, kata Bayu tulus, atas nama ayah saya dan ibu saya. Kini, Bayu dan Rania berdiri di balkon apartemen mereka, menatap lampu kota. Apa kamu merasa lebih baik setelah mengembalikan liontin itu? Tanya Rania. Aku merasa benar, kata Bayu. Rasanya seperti menutup buku, menguburkannya dengan layak. Ia merangkul Rania. Terima kasih, Ran. Kamu menyelamatkanku. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Kita yang kuat, koreksi Rania. Minggu depan, mereka berencana mengunjungi Ibu Ratmi di panti rawat. Kunjungannya jarang. Ibu Ratmi tidak banyak bicara. Ia didiagnosis menderita demensia yang dipicu oleh trauma. Sebagian besar ingatannya terkunci, dan mungkin itu adalah sebuah berkah. Kadang, ia menatap Bayu seolah-olah ia adalah suaminya, Bram. Kadang, ia menatap Rania dan bertanya, apa mawarnya sudah disiram? Di taman panti rawat itu, tumbuh sebatang mawar putih. Perawat bilang, Ibu Ratmi sering duduk di sana, menatapnya. Tapi ia tidak lagi mencoba mencabutnya. Ia hanya menatapnya, dengan tatapan kosong yang damai. Rania tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Ia memegang tangan suaminya dan meletakkannya di perutnya yang mulai membuncit. Dia akan punya cerita yang lebih baik, bisik Rania. Bayu tertegun. Lalu air mata menggenang di matanya. Air mata yang murni, tanpa beban masa lalu. Ia berlutut dan mencium perut Rania. Ya, bisiknya. Cerita kita sendiri. Yang dimulai dari sekarang. Air mata mungkin pernah ada di balik pintu kamar itu. Tapi di rumah mereka yang baru, hanya ada tawa.